Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Destia Priyaningtyas sebagai mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta, program studi Ilmu Hukum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan judul Insecure di Era Media Sosial dengan mengubah keraguan diri menjadi kekuatan pribadi. Hadirin yang saya hormati, di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan ruang publik tempat kita membangun identitas, menunjukkan pencapaian, bahkan mencari validasi. Namun, di balik gemerlapnya dunia maya, ada satu fenomena yang semakin sering kita dengar dengan kata insecure. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana rasa insecure yang muncul dari media sosial bisa kita ubah menjadi kekuatan pribadi. Karena sejatinya, keraguan diri bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Poin pertama, fenomena insecure di era media sosial. Media sosial menampilkan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Kita melihat pencapaian, penampilan, dan gaya hidup yang tampak sempurna. Lalu kita membandingkannya dengan diri sendiri. Akibatnya muncul rasa tidak cukup baik. Menurut Digital Wellbeing 2025 Report oleh Cybersmile, hasil survei terhadap 1.000 pengguna Gen Z di Inggris menunjukkan 85% merasa tidak puas dengan hidup mereka saat membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Dan 83% merasa tertekan untuk terlihat sempurna. Data ini membuktikan bahwa insecure adalah masalah sistemik, bukan kelemahan individu. Poin 2. Mengapa insecure bisa berbahaya? Rasa insecure yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan dampak serius seperti menurunkan harga diri. Selanjutnya yaitu mulai meragukan kemampuan dan potensi diri, menghambat produktivitas sehingga energi habis untuk membandingkan diri, bukan untuk berkarya. Lalu menciptakan pola pikir negatif seperti pikiran aku tidak bisa atau aku tidak pantas. Terus-menerus seperti itu hingga berulang-ulang. Jika tidak diatasi, insecure bisa menjadi penghalang besar dalam perjalanan hidup kita. Poin 3. Mengubah insecure menjadi kekuatan. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang lain. Insecure bukan hanya kelemahan, ia bisa menjadi pemicu pertumbuhan hidup. Bagaimana caranya? Pertama, kesadaran diri. Sadari bahwa insecure adalah bagian dari pengalaman manusia. Semua orang pernah merasakannya. Yang kedua, refleksi positif. Jadikan rasa insecure sebagai cermin untuk mengenali area yang bisa kita kembangkan. Yang ketiga, belajar dan bertumbuh. Alih-alih iri, gunakan pencapaian orang lain sebagai inspirasi. Dan yang keempat, self-compassion. Belajar menerima diri, menghargai kelebihan sekaligus kekurangan. Dengan keempat cara tersebut, insecure bisa merubah menjadi bahan bakar untuk memperkuat mental dan karakter. Poin 4. Strategi praktis menghadapi insecure. Mari kita bahas beberapa langkah nyatanya. Yang pertama, batasi konsumsi media sosial. Luangkan waktu untuk detox digital agar pikiran lebih jernih. Yang kedua, fokus pada diri sendiri. Buat daftar pencapaian pribadi, sekecil apapun, untuk mengingatkan bahwa kita juga berharga. Yang ketiga, bangun kebiasaan sehat seperti olahraga, meditasi, atau menulis jurnal
bisa membantu menjaga kesehatan mental. Dan yang terakhir, cari dukungan. Jangan ragu berbagi cerita dengan sahabat, keluarga, atau bahkan ahli profesional. Seperti kata pepatah, bunga tidak membandingkan dirinya dengan bunga lain. Ia hanya mekar sesuai waktunya. Begitu pula kita, masing-masing punya perjalanan unik yang tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Hadirin sekalian, insecure di era media sosial adalah tantangan nyata, tetapi bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Justru ia bisa menjadi kesempatan untuk mengenal diri lebih aman, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan pribadi. Mari kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada perjalanan kita sendiri. Karena pada akhirnya keraguan diri bukan tanda kelemahan, melainkan peluang untuk menemukan kekuatan sejati. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.